Satu bulan untuk semua ternak yang ada di sini itu rata-rata menghabiskan 1 hingga 1,5 sak atau sekitar 70 kg fur. Per ekor itu 3 jutaan. Terus kemudian untuk remaja usia 1 tahun itu per ekor sekitar 7 juta. Dan untuk dewasa siapan itu per ekor sekitar 12 juta. Dan untuk indukan seperti ini yang kondisinya memang full ekor dan sudah pernah bertelur, itu dinamakan indukan. Itu range harganya sekitar 15 sampai 16 juta per ekor. Halo warga Taniling TV, kembali lagi bersama saya Rizky Pratama di channel YouTube Taniling TV. Bisnis usaha ayam hias pada saat ini merupakan salah satu bisnis yang sangat menggiurkan. Salah satunya adalah tempat yang kita kunjungi pada saat ini, yaitu farm ayam hias Jawa Tengah, di mana dari informasi yang kami dapatkan saat ini sudah mencapai omset puluhan juta per bulan. Dan langsung saja kita berbincang-bincang dengan ownernya. Halo Mas, mungkin bisa perkenalan diri sekaligus alamatnya di mana? Monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Mas, nama saya Muhammad Herul Fadli. Saya owner dari Ayam Hias Jawa Tengah yang beralamatkan di RT 6 RW 3 Tangkisan Pos Jogonalan, Klaten. Nah, sebenarnya basicnya dari ayam hias ini, farm ayam hias Jawa Tengah ini, peternakan atau memang jual beli, Mas? Kita sebenarnya ada dua ya Mas, yaitu peternakan dan jual beli. Namun pada intinya kita adalah jual beli, yang mana kita juga beternak, khususnya beberapa jenis seperti ayam pisen dan burung merak, seperti itu. Dulu awalnya gimana, Mas? Kenapa sampai saat ini bisa sebesar ini? Awalnya gimana? Hobi atau gimana? Oke. Jadi dulu itu pada saat kuliah Mas, saya memiliki hobi ayam hias. Nah awalnya dulu saya itu beli ayam Brahma, satu pasang anakan usia 1 bulan itu harganya 500.000 pada saat itu, tepatnya di tahun 2016. Nah kemudian saya coba besarkan, terus saya jual dan saat itu laku 1 juta satu pasang dalam tempo 2 bulan pemeliharaan. Nah untuk kalangan mahasiswa itu kan sangat menguntungkan. Oleh karena itu saya berfokus di ayam Brahma terlebih dahulu. Di situ saya membeli anakan-anakan, terus kemudian saya besarkan, saya ternak, sampai akhirnya itu memiliki 14 betina atau 14 indukan dengan 5 pejantan. Nah, berangkat dari situ saya coba untuk mengupgrade materi. Saat itu saya mulai menabung dan membeli beberapa jenis yang lebih tinggi harganya, seperti ayam ringneck pisen, terus kemudian ayam golden pisen, ayam yellow pisen, silver pisen, dan beberapa jenis ayam pisen lainnya. Nah, dari ayam pisen itu, kemudian saya trading lagi, saya jual belikan lagi, dan dari untung-untung yang sedikit-sedikit itu kita kumpulkan untuk mulai merintis usaha ternak burung merak ini. Awal merintis ini dari kuliah, Mas? Iya, memang dulu saya kuliah di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Di situ saya memiliki hobi dan sangat tertarik untuk mencoba bisnis di ayam hias gitu Mas. Oleh karena itu coba saya dalami beberapa jenis. Yang pertama adalah jenis Brahma itu tadi. Oh, berarti basicnya Mas dari pertanian juga sekaligus hobi yang bisa membuat sampai sekarang ini ya Mas. Jadi hobi bisa jadi cuan gitu ya? Iya, alhamdulillah Mas. Dari hobi itu kita bisa ya istilahnya menikmati hasil dan juga mensyukuri apa yang didapatkan dari hobi itu sendiri. Untuk koleksi yang ada di kandang kita saat ini itu ada beberapa jenis burung merak, yaitu burung merak biru, kemudian burung merak putih, kemudian burung merak bloro. Ada juga ayam pisen, yaitu golden pisen, lady Amirs pisen, dan yellow pisen. Terus kemudian ada American silky juga. Kalau untuk sistem usaha di sini itu gimana sih Mas? Jadi untuk usaha yang kami jalankan di sini itu untuk penjualannya ya Mas, kita itu menggunakan media online. Jadi kita memanfaatkan beberapa media, salah satunya adalah YouTube, kemudian Facebook, WhatsApp, Tokopedia, Shopee. Nah itu hampir semua media sosial itu kita jelajahi, sampai TikTok dan Instagram juga kita gunakan dengan nama yang sama, yaitu Ayam Hias Jawa Tengah. Nah, di situ kita memposting, kemudian berusaha untuk menarik pelanggan sehingga dapat menjual hewan ataupun burung-burung yang kami pelihara ini. Itu adalah salah satu metode penjualannya gitu Mas. Nah, selain itu juga ada yang beberapa langsung datang ke farm, mungkin melihat dari beberapa
media-media yang memang sudah meliput di tempat kami. Jadi ada yang media cetak, kemudian mungkin dari seperti Taniling ini kan menjadi salah satu jalan untuk customer itu datang ke farm kami. Selain kerjasama dengan media, kita juga membangun kerjasama dengan mitra. Jadi pembeli yang beli burung merak di sini, baik itu anakan atau indukan, apabila nanti beli anakan, ketika usia remaja atau dewasa, beliau sudah bosen atau ingin menjual, nanti bisa dititip jualkan ke sini. Apabila membeli indukan, terus kemudian diternak, anakannya sudah ada, dan kemudian bingung untuk menjualnya, kalau untuk anakan sendiri biasanya langsung kita beli. Jadi sistemnya ketika misal Mas Rizky beli indukan merak di tempat kami, terus kemudian ada anakan, tinggal ngabari aja, Mas Irul ada anakan di tempat kita gitu, ada 20 ekor misalnya gitu ya. Langsung aja nanti langsung dikirim barangnya, kita transfer uangnya. Itu kalau untuk anakan, karena memang dari segi harga anakan memang relatif lebih murah gitu Mas daripada indukan ataupun remaja gitu. Jadi yang kita mitrakan hanya merak aja Mas. Kalau untuk bison kita nggak mitrakan, tapi kita bantu jual. Kalau mitra itu kita beli secara langsung, tapi kalau nggak bermitra itu kita bantu jual. Kayak ringneck pun kita tetap bantu jual. Kalau misalnya kita ada orderan atau apa, kita utamakan ke mitra terlebih dahulu. Misalnya golden bison juga ada permintaan, kemudian di farm kita juga masih belum ada barang, atau di farm kita ada tapi sedikit, kita utamakan untuk bantu bayar kita atau mitra kita itu tadi. Tapi yang kita pasti ambil adalah jenis burung merak itu sendiri. Kalau segmen pasarnya itu siapa Mas? Dari yang media sosial maupun yang kemitraan itu siapa segmen pasarnya? Kalau rata-rata segmen pasarnya itu pertama ada pensiunan PNS Mas, baik itu dari tentara, kemudian dari ASN lah, mau tentara, mau itu pegawai kantoran atau pegawai dinas. Dan yang kedua itu ada juga Pak Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota, kemudian dari ASN tadi Bapak-Bapak Jenderal, Bapak DPR juga pernah, dan Bapak Kepala BUMN juga pernah. Nah, menurut dari informasi yang kami dapatkan di sini omsetnya kira-kira sebulan sampai puluhan juta ya Mas. Nah, kalau untuk segi range harga mungkin Mas, dari anakan atau sebesar ini mungkin itu bisa diceritakan Mas. Ya, jadi untuk harga dari burung merak itu sendiri kan tergantung jenisnya Mas atau warnanya. Jadi untuk kita jelaskan, satu dari burung merak biru, untuk anakan sendiri per ekor itu 3 jutaan. Terus kemudian untuk remaja usia 1 tahun itu per ekor sekitar 7 juta. Dan untuk dewasa siapan itu per ekor sekitar 12 juta. Dan untuk indukan seperti ini yang kondisinya memang full ekor dan sudah pernah bertelur, itu dinamakan indukan. Itu range harganya sekitar 15 sampai 16 juta per ekor. Nah, untuk jenis-jenis lain seperti pison, di sini ada ringneck pison itu per pasang, atau ayam pendeteksi gempa, per pasangnya hanya 1,5 jutaan. Terus kemudian ada ayam pegar emas atau ayam golden bison. Nah, ayam golden bison itu per pasangnya harganya 8.500.000 sampai 9 juta. Itu tergantung dari kondisinya. Kadang kan ada yang masih mabung atau kadang yang masih siapan gitu Mas. Nah, kalau yang sudah indukan biasanya lumayan mahal. Indukan itu berarti sudah pernah bertelur. Kemudian untuk lady Ambers bison itu untuk dewasanya itu sekitar 12 jutaan. Dan untuk remajanya, untuk lady sekitar 7 jutaan. Golden tadi yang remaja sepasang sekitar 4.500.000. Itu Mas. Jadi untuk penjualan kita memang lebih banyak berfokus ke burung merak Mas. Adapun untuk anakan burung merak itu ketika awal musim seperti ini di bulan-bulan Agustus September itu kita hanya bisa menjual sekitar 30 sampai 50-an ekor. Itu per bulannya. Jadi nggak terlalu banyak karena memang di awal musim ini belum terlalu banyak anakan yang diproduksi dari burung merak. Karena kan baru pertama kali produk gitu kan Mas. Di bulan-bulan Agustus September itu musim produksinya gitu. Terus nanti ketika sudah sampai puncaknya, yaitu di bulan November, Desember, itu biasanya kita bisa jual sampai 70, bahkan 100 ekor. Kita juga pernah menyentuh anakan sampai 100 ekor. Nah, itu juga berasal dari mitra dan juga dari farm kita sendiri gitu Mas. Nah, itu dari segi anakan merak, belum dari remaja ataupun dewasa. Kalau untuk dewasa rata-rata ya kita jual 2 sampai 5 pasang mungkin ya Mas, 1 bulannya. Itu tergantung ya ombak dari bisnis kita gitu kan. Jadi
Memang ada kalanya beberapa waktu misal sebelum masuk sekolah itu kan mungkin banyak yang spend dana untuk ke sekolah sehingga untuk bisnis hobi ini agak turun gitu kan Mas. Tapi untuk beberapa waktu misalnya pas kayak COVID kemarin, nah itu kita yang tadinya belum apa-apa, alhamdulillah ketika COVID kemarin malah dapat berkahnya gitu. Kita bisa jual dan alhamdulillah laris ketika COVID itu Mas. Nah itu baru dari jenis merak. Belum dari pisen, belum dari burung onta, belum dari bebek hias gitu kan Mas. Nah itu kalau untuk golden ataupun ayam-ayam pisen itu rata-rata per bulan kita bisa jual 20 hingga 25 pasang. Memang merak ini produksinya hanya 1 tahun sekali, cuman kadang di tiap peternak itu memiliki rentan waktu yang berbeda-beda untuk produksi. Di tempat kami itu dari bulan September sampai Januari, kemudian nanti Mei itu udah mulai produk lagi Mas. Tapi kayak cuman selingan aja. Jadi kalau dari September tadi sampai akhir tahun atau awal tahun itu bisa produksi hingga 100 atau 60 butir per ekor. Tapi kalau di bulan Mei itu paling cuma 10 sampai 15 butir aja. Nah, untuk mensiasati itu makanya kita memanfaatkan mitra kita. Karena di mitra itu ada yang produksinya dari bulan Februari sampai bulan Maret itu juga ada. Sehingga ketersediaan anakan ataupun remaja ataupun indukan di tempat kita pasti selalu tersedia. Nah kalau untuk yang merak khususnya Mas, nanti yang siap dijual itu kira-kira umur berapa? Merak itu bisa siap jual usia 1 hari udah siap Mas, sampai dewasa udah siap. Iya, kalau pisen itu paling enggak usia 4 bulan. Oh, berarti dari netesnya ya? Iya, baru netes itu udah bisa dikirimkan, bahkan kita kirim sampai ke Jakarta udah aman. Telurnya juga bisa? Telurnya bisa sebenarnya, cuman kan itu masih gambling Mas, masih 50-50, antara 50% netes, 50% enggak. Cuman kita pastikan telur yang akan kita kirim adalah telur dari indukan yang benar-benar sudah menetaskan anaknya atau telur fertil seperti itu. Tapi yang berani kita kirim hanya telur fresh. Nah kalau pembeli kan seringnya di luar kota ya Mas, berarti kan otomatis sering kirim-kirim. Nah itu untuk mungkin cara pengirimannya atau packingnya seperti apa Mas? Ya benar banget Mas Rizky, jadi kita memang paling sering ngirim ke luar kota, bahkan dari Aceh sampai Papua pun pernah kita kirimkan untuk ayam hias kita. Nah untuk pengirimannya itu yang pertama, kita biasanya menggunakan box itu bisa dari triplek atau bisa menggunakan keranjang buah. Nah kita ada armada lewat darat, yaitu lewat kereta api atau bis. Terus kemudian yang dari udara kita juga lewat pesawat kargo. Jadi pengiriman kita garansi sehat dan selamat sampai tujuan, dan rata-rata pengiriman maksimal 2 hari Mas. Nah kalau untuk perawatan di kandang ini mungkin bisa diceritakan Mas sedikit tentang cara perawatannya seperti apa dengan banyaknya jenis ayam hias di sini? Nah jadi untuk perawatan ayam hias itu sebenarnya sangat-sangat mudah ya. Jadi yang pertama dari segi pakan itu adalah fur atau pakan ayam biasa, kemudian minumnya hanya minum air keran aja teman-teman. Jadi tidak usah ditambah yang aneh-aneh. Misal vitamin ya monggo, tapi kalau vitamin harus diganti setiap hari. Pagi diganti, sore diganti gitu. Jadi biar tidak bau dan tidak menimbulkan bakteri. Dan pada intinya perawatan ayam hias itu sama atau persis dengan perawatan ayam-ayam pada umumnya. Kalau untuk biaya perawatan untuk semua unggas yang ada di sini itu kira-kira dari mungkin pakan, kebersihan kandang dan lain-lain itu kira-kira berapa Mas? Ya, jadi untuk biaya perawatan, alhamdulillah saya yang merawat sendiri, jadi tidak mengeluarkan biaya untuk tenaga kerja. Terus kemudian untuk biaya pakan, 1 bulan untuk semua ternak yang ada di sini itu rata-rata menghabiskan 1 hingga 1,5 sak atau sekitar 70 kg fur. Jadi yang kita pakai adalah fur dengan harga kurang lebih 370.000, 1 bulan itu maksimal 500.000 teman-teman. Jadi cukup murah Mas untuk perawatan ayam hias ini sendiri, karena untuk merak 1 ekor itu 1 hari konsumsi yang sekitar 100 sampai 150 gram. Dan untuk pisen itu hanya sekitar 50 hingga 70 gram. Jadi cukup hemat, hampir mirip dengan burung. Sangat-sangat menguntungkan apabila mungkin teman-teman di sini berminat untuk ternak burung merak. Itu apa sih Mas kuncinya sukses untuk menjalankan bisnis ayam hias Jawa Tengah ini? Jadi kalau dari saya sendiri ya, bagi teman-teman yang mau memulai bisnis ayam hias, yang pertama teman-teman harus istiqomah atau konsisten dalam berbisnis ini. Karena memang di dunia hobi itu harganya sangat fluktuatif teman-teman. Dari kefluktuatifan itu, jadi marginnya itu juga tinggi Mas.
Nah itu, sehingga teman-teman harus menikmati keistiqomahan dari teman-teman berwirausaha di bidang ayam hias ini. Yang kedua adalah dengan kebersamaan, karena di kami menganut sistem kebermanfaatan bersama, yaitu dengan memitrakan pembeli, sehingga yang diharapkan itu dapat menopang keberlanjutan dari bisnis ayam hias Jawa Tengah. Nah, sangat luar biasa sekali warga Taling TV. Kita tadi sudah berbincang dengan Mas Irul, di mana ia adalah seorang pengusaha muda yang sukses dengan bisnisnya yaitu ayam hias Jawa Tengah. Dan semoga tayangan kali ini bisa memotivasi warga Taling TV, khususnya anak muda. Salam Taling TV, Bisnis agri tak pernah mati.